Salam rekan portal. Jumpa lagi dengan channel portal. Kali ini masih dalam rangka jalan-jalan di sekitar kota Semarang. Saat ini saya sedang mengambil gambar di depan salah satu bangunan ikonik di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu sendiri memiliki arti dalam sejarah transportasi di Indonesia karena dulunya merupakan kantor dari jawatan kereta api. Kembali lagi ke materi kita, materi yang ketiga, chapter yang keenam, yaitu kita akan membahas tentang kontainerisasi. Baiklah, sebelum kita ikuti pembahasan berikutnya tentang kontainerisasi, kita akan lihat dulu bangunan-bangunan yang berada di sekitar Lawang Sewu. Nah, di belakang saya terlihat Tugu Muda. Jadi bundaran Tugu Muda Kota Semarang yang berada di depan Lawang Sewu. Inilah tugu untuk memperingati pegawai jawatan kereta api yang gugur akibat perebutan kekuasaan pada tanggal 8 September 1945. Jadi pegawai jawatan kereta api pada waktu itu untuk eksploitasi tengah. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Lawang Sewu memiliki arti penting dalam sejarah transportasi di Indonesia. Marilah kita ikuti pembahasan tentang kontainerisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang ketiga, muatan dan kemasan. Materi yang keenam, containerization. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pembahasan perkembangan kontainer atau peti kemas. Yang kedua, pembahasan jenis-jenis peti kemas. Yang ketiga, pembahasan standar ukuran dan bagian peti kemas. Yang keempat, pembahasan identifikasi dan pengamanan peti kemas. Yang kelima, pembahasan status kepemilikan muatan dan peti kemas. Yang terakhir, pembahasan prinsip penataan barang ke peti kemas. Perkembangan kontainer atau peti kemas. Karakteristik muatan modern adalah unitisasi muatan atau unitized cargo, yaitu dengan menggunakan beberapa metode agar sejumlah muatan berukuran kecil digabungkan menjadi satu sehingga dapat dikerjakan sebagai satu unit kesatuan dengan ukuran standar tertentu. Beberapa metode yang digunakan dalam unitisasi muatan. Yang pertama adalah pengikatan muatan atau pre-slinging. Seperti gambar 1 di bawah ini ya. Jadi pre-slinging untuk muatan semen sak. Kalau dilihat di situ beberapa
kantong semen sak ya, dijadikan satu, diikat menjadi satu unit kesatuan yang kemudian baru dimuat ke dalam angkutan, alat pengangkut. Yang kedua adalah penggunaan palet atau paletisasi. Seperti kita lihat pada gambar 2 di bawah ini ya. Jadi beberapa muatan karton box, kotak karton disusun menjadi satu, diletakkan di atas palet ya, kemudian diikat kembali sehingga menjadi satu unit kesatuan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kapal submersible heavy lift cargo. Jadi seperti gambar 3 di bawah ini, kapal submersible heavy cargo ini sedang membawa sebuah anjungan atau rig ya, bermuatan rig untuk anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi kapal submersible heavy lift cargo ini sebagian badan kapalnya dapat tenggelam, ditenggelamkan, kemudian masuk di bawah muatan rignya, kemudian kapal tersebut mengapung kembali sehingga muatan rig tadi bisa berada di atas dek kapal. Jadi penggunaan kapal inilah yang merupakan unitisasi. Jadi dia bisa mengangkut muatan dalam satu kesatuan, satu unit kesatuan. Yang keempat adalah penggunaan kapal ro-ro atau rolling on, rolling off. Jadi kapal ro-ro seperti gambar 4 di bawah ini membawa ratusan mobil. Jadi penggunaan kapal ro-ro ini bisa mengangkut satu unit kesatuan mobil-mobil tersebut. Mobil-mobil yang berjumlah ratusan tersebut bisa diangkut dalam satu kesatuan. Sehingga penggunaan kapal ro-ro inilah yang merupakan unitisasi. Tapi kalau muatan mobilnya adalah muatan break bulk. Kemudian yang kelima, penggunaan unit load device. Unit load device ini kontainer yang khusus digunakan pada angkutan pesawatnya, sehingga bentuknya disesuaikan dengan bentuk badan pesawat. Tidak kotak ya, tidak kotak murni, tapi kotak dengan ada bagian di bawahnya yang mengikuti bentuk bodi atau badan dari pesawat. Nah, kemudian yang keenam yang umum digunakan saat ini adalah penggunaan kontainer atau peti kemas. Jadi penggunaan kontainer ini muatannya untuk di kapal laut ya. Penggunaan kontainer untuk muatan pada kapal laut. Nah, bentuk kontainer ini umumnya kotak ya, kotak persegi panjang. Berbeda dengan unit load device, penggunaan kontainer ini bentuknya murni kotak persegi panjang. Nah, penggunaan kontainer inilah yang nantinya akan kita bahas secara lebih detail pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, pada tahun 1950, Malcolm McLean adalah pengusaha Amerika yang pertama kali memiliki ide efisiensi transportasi dengan menggunakan peti kemas dari truk dengan mengangkat ya. Jadi dia mengangkat peti kemas langsung dari truk ke atas kapal laut, yaitu dengan pertimbangan agar tidak terjadi bongkar muat yang berulang atau double handling di pelabuhan ya, dan daya angkut kapal laut jauh lebih besar dibanding truk. Jadi kalau muatannya dibongkar dulu dari peti kemas, kemudian diangkat lagi ke kapal laut, terjadi 2 kali bongkar muat ya. Jadi bongkar muat berulang sehingga kurang efisien. Sehingga dia memiliki ide untuk mengangkut atau mengangkat langsung peti kemasnya dari truk ke atas kapal laut.
dan juga dibandingkan dengan membawa muatan dengan truk, membawa muatan dengan kapal laut jauh lebih besar daya angkutnya. Nah, pada tahun 1955 Malcolm McLean membeli perusahaan pelayaran Pan Atlantic Steamship Company ya, yang kemudian dirubah menjadi Sealand Industries. Jadi kalau kita mengetahui Sealand shipping line besar dari Amerika ya berawal dari Pan Atlantic Steamship Company. Nah, Malcolm McLean ini pada tahun 1955 bersama seorang insinyur bernama Kate Tendlinger yang mengembangkan kontainer dari baja bergelombang setebal 2,5 mili. Pada tahun 1956 ya, Malcolm McLean membeli Ideal X ya, sebuah kapal X Perang Dunia Kedua, jadi kapal tanker X Perang Dunia Kedua, yang kemudian dimodifikasi agar tetap mampu membawa minyak di palka bawahnya, tapi juga mampu membawa peti kemas di dek atasnya. Pada 26 April 1956, Ideal X melakukan pengangkutan peti kemas pertama ya, sebanyak 58 box ukuran 35 feet ya. Jadi ukuran 35 feet ini disesuaikan dengan truk-truk yang ada di Amerika pada waktu itu. Jadi mengangkut 58 box peti kemas di dek atasnya dan di dek bawahnya tetap bisa mengangkut 15.000 ton curah cair BBM ya di palka bawahnya. Jadi bersamaan membawa 15.000 ton minyak di palka bawah karena dia merupakan X kapal tanker ya. Kemudian di bagian atasnya dimodifikasi agar mampu membawa peti kemas, sehingga dia mampu membawa 58 box peti kemas ya. Dari Port Newark New Jersey menuju Port Houston, Texas dengan waktu perjalanan kurang lebih 5 hari. Nah, pemuatan 58 peti kemas ke kapal Ideal X menggunakan kren darat ya. Jadi derek yang berada di darat yang memerlukan waktu 8 jam sampai kapal siap berangkat. Sehingga untuk pemuatan setiap peti kemas hanya memerlukan waktu kurang lebih 7 menit nih, 7 menit. Jadi bisa kita lihat pada gambar 9 dan 10 ya. Jadi peti kemasnya dimuat di dek atas, kemudian krennya kren yang berada di darat. Nah, selanjutnya pada tahun 1957 Sealand Industries membeli Gateway City, kapal konvensional yang kemudian dimodifikasi khusus untuk bisa mengangkut peti kemas, yaitu dengan menambahkan sekat pengarah kontainer atau kontainer sail guide ya pada palka kapalnya, dan juga menambahkan 2 unit kren di atas kapal. Jadi menambahkan 2 unit kren khusus di atas kapal atau ship crane. Nah, pada Oktober 57 Gateway City ini melakukan pengangkutan perdana peti kemas dengan jumlah 3 kali lipat yang bisa dibawa Ideal X. Jadi kalau 58 kali 3 ya kurang lebih dia 180 ya. 175 sampai 180 box ya yang dibawa oleh Gateway City dengan waktu pemuatan yang kurang lebih sama dengan Ideal X, hanya 7 jam. Jadi ada jumlah peti kemasnya meningkat tapi waktu pemuatannya tetap 8 jam. Nah, kalau kita lihat pada gambar 13 di sini ada di sini ya, Gateway City sedang sandar di
dermaga, kemudian menggunakan 2 buah krennya ya untuk melakukan pembongkaran peti kemas. Jadi penggunaan ship crane ini, 2 buah ship crane ini mempercepat waktu bongkar muat pada kapal ya. Pada waktu itu digunakan oleh Gateway City. Nah, selanjutnya coba kita lihat pada gambar 14 apabila kita ingin mengetahui lebih jelas lagi ya apa itu container seal guide ya. Jadi container seal guide ini pada kapal peti kemas modern ya, seperti dilihat pada gambar 14 ya, berupa sekat ya. Sekat yang akan mengarahkan kontainer pada waktu dimuat ya, atau pada waktu dibongkar di dalam palka kapal, sehingga pemuatan maupun pembongkaran peti kemas bisa lebih presisi dan juga bisa lebih cepat, dan juga membuat peti kemas itu aman. Jadi aman di dalam palka kapal ya, karena mencegah bergeser posisinya. Nah, kemudian kapal ini juga memiliki ship crane, tapi di sini gambarnya hanya tonggaknya saja. Tonggak ship crane-nya yang terlihat ya, tapi crane yang berada di atasnya sendiri tidak terlihat. Ini pada kapal peti kemas yang modern. Nah, banyak juga kapal-kapal peti kemas besar saat ini tidak lagi dilengkapi dengan ship crane ya, karena menggunakan crane yang ada di darat ya. Crane yang di darat yang kita kenal dengan container crane atau ship to shore crane. Nah, keberhasilan Ideal X dan Gateway City ini mengangkut peti kemas mendapat tanggapan positif dari para pengusaha ya, karena pengiriman barang menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, sehingga juga bisa menciptakan efisiensi logistik. Sejak saat itulah mulai berkembang penggunaan peti kemas secara besar-besaran hampir di seluruh dunia, yang selanjutnya merubah ya. Jadi merubah era pengangkutan barang dari era break bulk cargo menuju era kontainer, penggunaan kontainer atau kontainerisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan dari break bulk container dari muatan break bulk ke muatan kontainer ya, harus diikuti juga dengan perubahan teknologi kapal dari jenis kapal konvensional atau kapal general cargo menjadi kapal khusus pengangkut kontainer ya. Atau pada awalnya yang bisa mengangkut kontainer dan juga kargo-kargo lainnya, atau sehingga disebut kapal semi kontainer. Selanjutnya berkembang lagi menjadi kapal yang khusus untuk mengangkut peti kemas atau kapal full kontainer. Jadi perubahan dari sisi alat angkutnya, karena muatannya juga sudah berubah ke unitisasi ya. Unitisasi kontainer kan merupakan salah satu metode dari unitisasi. Sejak awal kontainerisasi, para ship owner atau shipping line harus berinvestasi besar untuk mengangkut kapal pengangkut khusus tadi, kapal pengangkut khusus peti kemas, dan harus juga mempersiapkan peti kemasnya sebagai tempat untuk dimuatnya barang ya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangannya, para ship owner mendapatkan keuntungan dari menurunnya operating cost ya. Menurunnya operating cost inilah yang nanti akan menciptakan efisiensi logistik. Nah, menurunnya operating cost ini karena yang pertama adalah
Penggunaan peti kemas mampu membongkar dan memuat barang secara unit load, dengan berat 10 sampai 20 ton per 20 feet. 20 feet ini ukuran peti kemas ya, per 20 feet peti kemas, dan 25 sampai 30 ton per 40 feet peti kemas. Jadi unit loadnya walaupun dalam satu unit muatan, tapi beratnya sangat atau cukup besar. Kemudian penggunaan peti kemas mampu mempercepat waktu bongkar muat sehingga mempersingkat waktu tambat kapal di pelabuhan. Nah, dengan dua hal tersebut maka operating cost-nya menjadi menurun. Sedangkan bagi pemilik barang atau shipper juga mendapatkan manfaat dengan adanya kontainerisasi. Yang pertama adalah transit time, waktu berkunjung di pelabuhan menjadi lebih singkat, ya, waktu tambat di pelabuhan menjadi singkat, ya, sehingga barang menjadi relatif lebih cepat sampai. Kemudian yang kedua, biaya kemasan barang juga menjadi relatif lebih murah, karena untuk beberapa jenis barang dapat langsung memanfaatkan peti kemas sebagai kemasannya. Kemudian yang ketiga, kerusakan dan kehilangan barang sangat berkurang sehingga tuntutan klaim menjadi sangat kecil. Selanjutnya, biaya penyimpanan barang dapat dikurangi karena peti kemas dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian yang kelima, validasi barang ya, menjadi lebih mudah dengan adanya nomor segel peti kemas. Kemudian yang keenam, mendukung pola distribusi kargo untuk sampai ke pintu gudang pemilik barang atau door-to-door service. Secara bisnis transportasi, beberapa keunggulan dari kontainerisasi adalah yang pertama, kecepatan bongkar muatnya tinggi sehingga mengurangi waktu tambat kapal di pelabuhan. Kemudian yang kedua, tidak terjadi double handling sehingga mengurangi risiko kehilangan kerusakan dan menurunkan biaya penanganan muatan. Kemudian yang ketiga, menunjang transportasi multimoda dan door-to-door service. Yang keempat, penghematan dalam penggunaan tenaga kerja, biaya penumpukan, dan biaya kemasan. Kemudian yang kelima, penurunan biaya logistik karena operasionalnya dapat lebih efektif dan efisien. Yang keenam, risiko bercampurnya barang-barang yang dapat merusak tidak terjadi, ya, karena bisa menggunakan peti kemas yang khusus untuk mengangkut barang-barang dengan tidak mencampurnya dengan barang-barang yang lain. Apabila terjadi pun umumnya hanya kesalahan dalam stuffing ya, dalam penempatan barang di peti kemas bagi kargo-kargo yang statusnya LCL. Kemudian yang ketujuh, posisi peti kemas menjadi lebih mudah untuk diawasi dan diidentifikasi. Cukup dengan mengetahui nomor dan segel peti kemas. Ya. Jadi dengan menggunakan teknologi yang ditanam atau diaplikasikan pada segel peti kemas, mudah untuk mengetahui posisi peti kemas. Apabila tidak menggunakan teknologi, mungkin dengan mengetahui nomor peti kemas kita bisa kontak atau berkomunikasi dengan pengangkutnya untuk mengetahui bahwa posisi peti kemas sudah sampai di mana. Yang kedelapan, otomatisasi pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan teknologi komputerisasi yang berbasis web.
Jadi nomor 7 dan nomor 8 ini saling berkaitan ya. Dengan penggunaan peti kemas, dengan penggunaan peti kemas yang nantinya memiliki segel peti kemas, pada segel tersebut juga bisa ditanam atau diaplikasikan chipnya, chip sehingga posisi peti kemas akan mudah diawasi melalui komputer ya, komputer yang berbasis web. Nah, ada juga beberapa hal yang sekiranya menjadi kelemahan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan keuntungannya mungkin jauh lebih banyak keuntungannya daripada kelemahannya. Penerapan atau kontenerisasi ini di dalam bisnis transportasi. Yang pertama, biaya investasi yang cukup besar untuk penyediaan kapal khusus peti kemas atau full container vessel, dan juga pembangunan terminal khusus peti kemas. Ya, pembangunan kontainer terminal beserta sarana penunjangnya. Ya. Karena pada kontainer terminal harus dilengkapi dengan alat-alat bongkar muat yang bisa bekerja membongkar dan memuat peti kemas secara cepat dan aman. Yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan raksasa dalam sistem transportasi laut yang mengarah ke monopoli sehingga merubah secara drastis shipping bisnis, ya, shipping bisnis dan port bisnis, ya, dari labor intensif menjadi capital intensif. Jadi lebih mengarah ke penggunaan modal yang besar, ya, sehingga muncul perusahaan-perusahaan raksasa yang mengarah ke monopoli. Kemudian yang ketiga, bongkar muat peti kemas membutuhkan peralatan khusus sehingga port of call kapal peti kemas hanya terbatas pada pelabuhan-pelabuhan yang memiliki sarana bongkar muat peti kemas. Seperti yang disampaikan nomor 1 tadi, ya, untuk terminal khusus peti kemas harus dilengkapi dengan alat-alat bongkar muat yang khusus bisa bekerja dengan cepat dan aman. Nah, tidak semua pelabuhan juga memiliki peralatan tersebut, sehingga tempat singgah kapal khusus peti kemas itu hanya terbatas pada pelabuhan-pelabuhan yang memiliki sarana tersebut. Kemudian yang keempat, pengembalian dan penyimpanan peti kemas kosong atau empty container. Ya, jadi setelah kontainer itu digunakan, barang di dalamnya diambil. Nah, empty container, peti kemas kosongnya harus dikembalikan ke pelayarannya. Nah, kalau peti kemas itu milik pelayaran. Nah, tempat sewaktu pengembalian, ya, juga membutuhkan transportasi, ya, sehingga membutuhkan juga biaya tambahan. Nah, setelah sampai di tempatnya pelayaran juga akan disimpan, ya, juga ada biaya penyimpanan, sehingga timbul biaya tambahan yang nantinya akan nantinya akan menjadi beban pemilik peti kemas. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat atau membahas jenis-jenis peti kemas, ya. Jenis peti kemas yang pertama adalah dry container. Ya, dry container ini ada beberapa jenis. Dry storage container. Jadi dari namanya kontainer yang mengangkut muatan-muatan kering, ya, atau dry. Tapi coba kita lihat lagi nanti. Yang kedua, ventilated container. Ya. Kemudian ada dry bulk container. Ada dry with flexi bag. Nah, ini yang cukup unik. Kemudian open top atau open side container. Kemudian ada tunnel container, ada half height container, ada collapsible container.
Yang pertama, dry container, jenis peti kemas dry. Kemudian yang kedua, temperature control container. Jadi kontainer-kontainer yang suhu di dalam kontainernya dapat dikontrol. Ada river container, ada insulated container. Kemudian yang ketiga, tank container. Jadi kontainer yang memiliki tangki, ya, tank container. Kemudian yang keempat, platform. Nanti bisa berupa flat rack atau special rack. Kemudian yang kelima, over dimension. Jadi kontainer-kontainer dengan dimensi yang lebih, ya. Jadi lebih panjang dan lebih tinggi. Jadi over dimension atau dimensinya tidak umum digunakan. Kemudian yang keenam, special purpose container, ya. Jadi kontainer-kontainer untuk penggunaan yang khusus, ya. Penggunaan yang khusus. Bisa car container, sehingga juga nanti kontainer-kontainer tersebut dilengkapi dengan beberapa penambahan atau sedikit modifikasi pada kontainernya, sehingga dia bisa mengangkut muatan-muatan khusus atau special purpose, untuk mengangkut muatan-muatan khusus tertentu, seperti car container untuk mengangkut mobil, livestock container untuk mengangkut hewan-hewan ternak, kemudian garment container untuk mengangkut pakaian-pakaian yang sudah jadi, ya, hingga pakaian-pakaian yang sudah jadi, agar pakaian-pakaian tersebut tidak rusak, ya, tidak rusak. Jadi ada kontainer khusus, ya, garment container. Kemudian office container, kontainer-kontainer yang digunakan sebagai kantor sementara, gitu, ya, office container. Nah, ini merupakan gambar 15 ini merupakan gambar dari dry storage container. Jadi kontainer ini umum dapat dipakai untuk muatan-muatan kering. Nah, selanjutnya yang termasuk juga dry container adalah kontainer yang berventilasi atau ventilated container, sebagaimana gambar 16. Jadi kalau kita lihat pada top side railnya, ya, yang ada ditunjukkan dengan anak panah itu, ada lubang-lubangnya yang merupakan ventilasi. Nah, yang di sampingnya lagi pada bagian dindingnya, ya, terdapat kisi-kisi yang merupakan ventilasi. Nah, selanjutnya pada gambar 17 adalah dry container untuk jenis dry bulk container. Jadi kalau kita lihat pada bagian atasnya, ya, nanti bisa dilengkapi dengan lubang atau manhole yang nanti bisa dibuka untuk dimasukkan kargo-kargo bulk, ya, bulk kering, ya, kargo-kargo seperti tepung, ya, kemudian juga mungkin saja batu bara, ya. Nah, kemudian pada sisi sebelah belakang dari pintu kontainernya, ya, dilengkapi dengan pintu kecil, ya. Pintu kecil ini yang berguna apabila untuk mengeluarkan kargo yang ada di dalamnya, ya. Jadi kargonya dikeluarkan dengan menggunakan trailer atau truk, yang mana kontainernya dapat dijungkirkan, ya, dapat dijungkirkan. Kontainernya diangkat pada satu sisinya dengan truk yang memiliki pengungkit, ya,
sehingga kontainer itu terangkat salah satu sisinya, kontainernya seperti dijungkirkan, sehingga kargo dry bulk-nya bisa keluar melalui pintu kecil pada bagian belakang kontainer. Nah, yang selanjutnya adalah dry container, ya. Pada gambar 18 sebenarnya dry container tapi dilengkapi dengan flexi bag, semacam kantong yang besar, ya, yang terlebih dahulu dikempiskan, ya, dimasukkan ke dalam kontainer dry. Flexi bag di sini dilengkapi dengan inlet, ya, inlet untuk memasukkan selang, ya, yang bisa untuk sebagai tempat masuknya atau dimasukkannya atau dipompanya kargo cair, ya, ke dalam flexi bag di dalam kontainer tadi, sehingga apabila semua muatan cair tadi sudah dipompakan, ya, flexi bag tersebut akan menggembung, ya, memenuhi seluruh isi ruangan dari peti kemas, sehingga peti kemas juga cukup aman untuk dilakukan pengangkutan kargo yang berupa muatan cair. Nah, yang selanjutnya pada gambar 19 dry container, tapi bagian atapnya, ya, dapat dibuka, ya. Jadi selain pintu kontainernya, tapi atapnya juga bisa dibuka, dengan pertimbangan bahwa kargo-kargo mungkin saja lebih mudah atau lebih leluasa untuk dimasukkan melalui atapnya, ya. Kemudian juga bagian atapnya nanti bisa ditutup dengan terpal, ya, dengan terpal. Nah, kemudian juga masih kontainer dry, tetapi dindingnya bisa dibuka, selain pintunya dindingnya bisa dibuka, ya. Dengan pertimbangan juga bahwa terdapat kargo-kargo yang lebih mudah atau lebih leluasa dimasukkan melalui bagian dinding. Nah, yang selanjutnya adalah tunnel kontainer, ya, termasuk kontainer dry juga, tapi selain bagian pintunya, jadi bagian sisi belakang dari pintu juga dibuka, sehingga kontainer tersebut seperti lorong, ya, atau tunnel. Nah, ini juga disebut tunnel kontainer. Jadi pada gambar 20 tunnel kontainer, dan pada gambar 21 adalah half height container. Jadi kontainer yang ukuran tingginya hanya separuh dari ukuran standar, sehingga disebut half height container. Nah, kenapa digunakan kontainer tersebut, ya? Karena mungkin saja muatan-muatan atau kargo yang akan dimuat di bawah, ya, tingginya, ya, tidak terlalu tinggi, sehingga jika dimuat dengan kontainer yang standar, pemuatannya atau pengikatannya di dalam kontainer supaya kargo-kargo tersebut tidak bergerak pada waktu di bawah cukup kesulitan, ya, untuk melakukan supportingnya atau melakukan lasingnya atau melakukan damage-nya, ya, menjadi tidak praktis, sehingga lebih praktis jika menggunakan kontainer yang hanya tingginya separuhnya atau yang disebut half height container. Nah, kemudian gambar 22 collapsible container, yang merupakan kontainer dry juga, tetapi kontainer tersebut bisa collapsible, ya, bisa dilipat. Jadi kontainer standar tetapi bisa dilipat, dengan pertimbangan bahwa apabila kontainer tersebut kembali dalam bentuk kosong, ya,
sehingga pemuatannya bisa menjadi bahkan seperempatnya ya. Jadi kalau penempatannya di dalam alat angkut, kalau mengangkut MT atau kontainer kosong standar itu satu box, dengan collapsible di sini mungkin saja bisa mengangkut 4 atau 5 kontainer collapsible, sehingga lebih banyak yang bisa diangkut dengan collapsible. Nah, yang selanjutnya pada gambar 23 adalah insulated container, termasuk dalam jenis thermal control container. Jadi kontainer-kontainer yang bisa dikontrol ya, diatur atau disesuaikan suhu di dalam kontainer tersebut. Nah, untuk insulated container di sini kontainernya akan dilapisi dengan bahan-bahan sehingga kondisi di dalam ruangan kontainer ini tidak terpengaruh oleh panas dari luar. Ya, tidak terpengaruh oleh panas dari luar. Jadi di dalam kontainer tersebut mungkin suhunya juga hanya suhu normal seperti biasanya ya. Mungkin suhunya 26 sampai 30 derajat Celcius ya. Sehingga dengan insulasi atau penggunaan bahan-bahan tertentu tidak terpengaruh oleh suhu dari luar. Nah, kemudian yang selanjutnya termasuk juga temperature thermal control container adalah river container. Nah, berbeda dengan insulated container, river container, kontainernya dilengkapi dengan mesin pendingin. Nah, mesin pendingin seperti pada anak panah di situ ya, dilengkapi dengan mesin pendingin. Jadi dilengkapi dengan refrigerator sehingga bisa mendinginkan seluruh ruangan dalam kontainer. Ya. Mungkin saja muatan atau kargo yang diangkat, yang dimasukkan di dalamnya, ya, membutuhkan pendinginan agar kargonya tidak rusak. Ya. Misalkan untuk buah-buahan, ya, kemudian produk-produk daging segar, ya, atau daging beku, ya, sehingga dia membutuhkan pendinginan. Nah, kemudian pendinginan tentunya perlu perlu daya listrik, sehingga pada waktu ditumpuk di lapangan ya, seperti gambar 25 ya, diperlukan daya listrik ya. Jadi pada waktu penumpukan di lapangan biasanya ditumpuk di tempat khusus yang bernama instalasi river ya. Sehingga instalasi river inilah yang nantinya akan memasok listrik ke river container. Nah, yang selanjutnya tank container. Jadi kontainer yang bentuk standarnya adalah rangkanya ya. Kemudian di dalamnya bentuknya adalah tank ya, sehingga disebut tank container. Nah, tank container di sini umumnya untuk mengangkut kargo-kargo yang cair ya, bisa berupa bahan bakar minyak, mungkin juga cairan-cairan kimia tertentu ya, atau juga barang racun berbahaya lainnya. Nah, yang selanjutnya flat track ya, atau platform ya, pada gambar 27 flat track ya. Jadi platform atau bagian dasar dari kontainer atau bagian lantai kontainer ya, yang hanya dilengkapi dengan 2 buah sisi di bagian ujung-ujungnya ya, sehingga aplikasinya bisa digunakan untuk mengangkut kargo-kargo yang seperti alat-alat berat ya, mesin-mesin ya, mesin-mesin
bisa ditempatkan di atas flat track. Nah, kemudian flat track di sini kedua sisinya, ya, di ujung-ujungnya di sini bisa dikolapsibel, bisa dilipat ya, sehingga penumpukannya pada lapangan penumpukan bisa lebih menghemat space ya, seperti gambar 27 yang paling kanan. Kemudian juga hampir mirip dengan flat track, yaitu super rack ya. Jadi super rack dindingnya juga dilengkapi lagi dengan sedikit penyangga ya, sedikit tiang di atas tiang di atasnya, tiang di atas ujung-ujungnya ya, yang bisa untuk sebagai tempat ya, tempat alat angkatnya. Jadi di ujung-ujungnya di sini, di corner castingnya bisa sebagai tempat untuk masuknya twist lock alat angkatnya. Nah, di sini pengaplikasiannya juga untuk kalau dilihat di sini untuk mengangkat alat-alat berat. Yang selanjutnya pada gambar 29 bisa kita lihat kontainer high cube ya. Jadi perbandingan antara kontainer standar dan kontainer high cube ya. Kalau dilihat kontainer high cube di sini tingginya melebihi dari kontainer standar, sehingga dia bisa digolongkan pada jenis kontainer over dimension. Tentunya juga untuk mengangkut kargo-kargo atau barang atau muatan yang tidak bisa dimuat di kontainer standar. Nah, apabila kontainer standar itu tingginya hanya 2,59, maka kontainer high cube tingginya 2,89. Sebagai tanda bahwa kontainer tersebut high cube, biasanya pada bagian top side rail ya, di pojok-pojok, di bagian pintu bagian atas ya, ditandai dengan garis ya, garis warna kuning hitam miring. Nah, itu tandanya adalah kontainer tersebut adalah kontainer high cube. Nah, kita lihat lagi pada gambar 30 yang termasuk dalam kontainer over dimension adalah kontainer-kontainer yang berukuran 45 feet high cube ya. Kemudian pada gambar 31 kita lihat itu adalah kontainer 48 feet high cube. Nah, pada gambar 32 bisa kita lihat itu adalah kontainer 53 feet high cube ya. Nah, kontainer-kontainer ini termasuk dalam jenis kontainer over dimension karena dimensinya melebihi standar dari kontainer pada umumnya. Yang selanjutnya pada gambar 33, 34, 35 dan 36 kita lihat di sini adalah special purpose container ya. Jadi kontainer-kontainer yang dikhususkan untuk mengangkut kargo-kargo tertentu atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Pada gambar 33 kontainernya dimodifikasi sehingga bisa mengangkut hewan ternak. Pada gambar 34 kontainernya diberikan modifikasi berupa penyangga ya, sehingga bisa mengangkut 2 buah mobil. Nah, kemudian pada gambar 35 dimodifikasi, diberikan penggantung ya, penggantung sehingga bisa untuk mengangkut pakaian-pakaian, sehingga pakaian-pakaian tersebut tidak terlipat ya, masih tetap rapi pada waktu garmen-garmen tersebut diterima oleh si penerima barang. Kemudian pada gambar 36 ya, kontainer yang digunakan untuk office atau kantor sementara atau kantor lapangan. Jadi kontainer tersebut dimodifikasi, diberikan pintu khusus, kemudian diberikan jendela, mungkin juga diberikan pendingin ya, sehingga bisa berfungsi sebagai office kontainer. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas standar ukuran dan bagian peti kemas ya.
Jadi kalau pada jenis-jenis peti kemas tadi sudah kita lihat bahwa terdapat peti kemas over dimension yang dimensinya melebihi dari dimensi ukuran peti kemas pada umumnya. Ya. Jadi peti kemas terbuat dari baja ringan anti korosi yang berdasarkan International Organization for Standardization ya, atau ISO. Dimensi standarnya adalah ya, yang pertama peti kemas 10 feet atau ada juga yang menyebutnya sebagai mini tanner ya. Jadi panjangnya 10 feet ya, kurang lebih 3 meter ya. Kemudian lebarnya kurang lebih 8 feet ya. Kemudian tingginya 8 feet 6 in. Nah, 8 feet 6 in ini adalah 2,59 meter, sehingga dia masuk ke ukuran kontainer standar 10 feet. Kontainer 10 feet ini berat kosongnya kurang lebih 1000 kg dan daya angkutnya, ya, daya angkut muatan di dalamnya itu bisa sampai 11.100 kg. Ya. Kemudian yang kedua adalah peti kemas 20 feet. Nah, peti kemas 20 feet ini disetarakan dengan 1 TEUs atau 1 20 equivalent units. Ya. Jadi karena dia 20 feet, ya kontainer tersebut panjangnya kurang lebih 20 feet ya. 20 feet atau 9 feet 10 in, atau kalau dalam meter kurang lebih 6 meter ya. Nah, tingginya kontainer standar ya, tingginya 20 feet sama dengan yang lain 2,59 meter. Nah, berat kosong dari peti kemas 20 feet ini kurang lebih ya 2 kalinya yang 10 feet ya, 2.200 kg dengan daya angkut muatan di dalamnya apabila dimuati adalah 21.800 kg. Nah, yang selanjutnya adalah peti kemas 40 feet. Jadi setara dengan 2 TEUs karena 40 feet panjangnya kurang lebih 40 feet atau 12,19 meter dengan tinggi standar 2,59 meter. Ya. Kemudian berat kosongnya 3.800 kg dengan payload 26.680 kg. Nah, kemudian selanjutnya peti kemas yang masuk dalam ukuran standar ISO juga adalah peti kemas 45 feet high cube. Jadi di sini peti kemas yang over dimension ya. Jadi panjangnya 45 feet tetapi tingginya karena dia high cube adalah 2,89. Nah, kemudian juga berat kosongnya 4.800 kg ya, peti kemas 45 feet. Kemudian dengan payload ya, justru malah lebih rendah ya daripada yang 40 feet ya. Karena mungkin dengan dimensinya yang lebih panjang ya, untuk kekuatan peti kemasnya juga hanya bisa mengangkut muatan yang lebih ringan ya, tidak lebih berat dari 40 feet. Jadi dia pilotnya untuk yang 45 feet high cube hanya 25.680 kg. Nah, tentunya yang termasuk juga dalam peti kemas over dimension di sini ya, masuk juga dalam standar ukuran ISO ya, 48 feet high cube, kemudian dengan 53 feet high cube. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagian-bagian yang penting dari peti kemas ya, seperti pada gambar di bawah ini, pada gambar 41. Tentunya peti kemas adalah sebuah peti ya, kotak persegi panjang yang memiliki pintu ya. Kemudian juga dia memiliki dinding samping sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian yang berhadapan dengan pintu
di sebelah belakangnya terdapat dinding belakang. Kemudian juga di bagian atasnya terdapat atap kontainer. Kemudian di bawahnya terdapat lantai kontainer. Tentunya kalau masuk dalam jenis kontainer open top, bagian atapnya bisa dibuka. Kalau yang ada juga kontainer yang masuk ke dalam jenis dindingnya bisa dibuka, ya, open side. Kemudian juga kalau jenisnya tunnel, dinding bagian belakang pintunya bisa dibuka. Nah, yang pertama bagian penting dari kontainer adalah corner casting, ya. Jadi pada tiap sudut-sudut kontainer terdapat corner casting. Corner casting di sini adalah sebuah kotak juga, ya, kotak kecil yang terbuat dari baja yang memiliki lubang, ya, lubang di atasnya dan di sampingnya. Nah, lubang-lubang di sinilah yang nanti dapat dimasuki oleh twist lock, ya. Twist lock yang merupakan mekanisme pengunci, ya, pengunci untuk mengangkat peti kemas, atau pada waktu peti kemas tersebut diletakkan di atas sasis atau yang pada waktu diletakkan di kapal. Jadi ada mekanisme penguncinya yang bernama twist lock. Nah, selanjutnya ada gagang, ya, gagang dari pengunci kontainer atau handle retainer, gagang dari kunci kontainer yang berada pada pintu kontainer, ya. Ada 4 di situ yang berwarna panah yang berwarna biru. Nah, nanti di handle kontainer inilah yang bisa diletakkan kunci, ya, kunci dan segel. Kunci berupa gembok atau segel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah locking bar, ya. Locking bar di sini adalah semacam tongkat, ya, tongkat kunci. Jadi kalau tadi handle kuncinya, ini tongkat yang menghubungkan bagian atas dari pintu dengan bagian bawah dari pintu. Kemudian juga di bagian trip railnya, ya, trip railnya di sini dilengkapi dengan cam dan cam keeper. Cam keeper ini yang nanti akan, apabila handle kontainer ini dikunci, yang akan menahan dari pintu ini sehingga pintu ini tertutup, tidak bisa pintu kontainer ini dibuka. Ya, locking bar di sini juga ada 4, ya, dengan 4 handle tadi. Nah, kemudian bagian penting yang kita perlu ketahui juga adalah forklift pocket, ya. Jadi di situ pada anak panah berwarna biru, ya. Ada 2 lubang di lantai kontainer. Nah, forklift pocket ini berfungsi untuk tempat masuknya gagang, ya, gagang dari forklift, ya. Tentunya untuk mengangkat peti kemas. Peti kemas tersebut juga tentunya peti kemas umumnya peti kemas kosong, ya, karena untuk peti kemas isi sangat riskan diangkat dengan forklift, ya. Nah, tidak semua peti kemas juga dilengkapi dengan forklift pocket, ya, karena dengan pertimbangan bahwa pada waktu diangkat dengan forklift, ya, kedua garpu dari forklift tersebut masuk, ya, ke dalam lubang tersebut. Nah, apabila kurang hati-hati, bisa saja gagang dari forklift tersebut merusak, ya, merusak lantai, maupun juga bisa saja merusak dinding kontainer, sehingga tidak semua kontainer juga dilengkapi dengan forklift pocket. Nah, beberapa kontainer sekarang saat ini tidak dilengkapi dengan forklift pocket. Nah, selanjutnya twist lock, seperti yang saya sampaikan tadi, twist lock ini adalah kunci yang dapat berputar, ya.
Nah, pada gambar 41A itu kita lihat twist lock pada spreader ya. Jadi spreader ini adalah salah satu attachment atau tambahan pada kontainer crane ya, yang nantinya digunakan untuk mengangkat kontainer, memindahkan kontainer dari sasis truk ke palka kapal atau sebaliknya dari palka kapal ke sasis trailer. Nah, untuk mengangkat peti kemas tadi, bagian ujung-ujungnya sudah dilengkapi dengan corner casting sehingga nanti terdapat twist lock ya, twist lock atau kunci yang dapat berputar. Jadi twist lock tersebut nanti masuk ke dalam lubang di corner casting, kemudian diputar ya, sehingga kontainer tersebut pada waktu terangkat setelah twist locknya masuk ke 4 sisi bagian atas dari kontainer ya, kemudian twist lock tersebut diputar sehingga kontainer tersebut bisa diangkat ya, bisa dipindahkan. Nah, twist lock di sini juga pada gambar 41B ya, bisa kita lihat digunakan untuk pengunci ya, untuk pengunci pada waktu kontainer ditumpuk di palka kapal ya. Jadi kita lihat di situ kontainer yang bagian bawah ditumpuk dengan kontainer bagian atas, bagian bawah ketemu corner dimasukkan twist lock pada corner casting atasnya. Kemudian twist lock ini nanti akan bertemu dengan corner casting bagian bawah. Kemudian setelah masuk, kemudian twist lock ini diputar sehingga kontainer atas dengan kontainer yang bawah menjadi terkunci. Nah, ini biasanya untuk penumpukan di palka kapal. Nah, juga twist lock ini bisa diaplikasikan juga di sasis truk ya. Sasis truk pada waktu kontainer telah diletakkan ya atau diangkat dari palka kapal dan diletakkan ke sasis trailer ya, kemudian dikunci dengan twist lock pada 4 sisi bagian lantai kontainer ya. Setelah twist lock ini dimasukkan, kemudian diputar sehingga bagian atas dari twist lock ini bisa berputar sehingga mengunci kontainer yang ada di atasnya. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi dan pengamanan peti kemas. Jadi standar internasional identifikasi peti kemas disusun oleh International Container Bureau atau BIC yang kemudian ditetapkan dalam ISO 6346 yang nantinya meliputi nomor seri ya, nomor seri pemilik ya, kemudian kode negara dan ukuran peti kemas. Nah, apabila kita lihat pada gambar 42, jadi pada waktu kita mengidentifikasi peti kemas, kita fokus pada bagian pintu kontainer ya. Jadi pada kontainer contoh di bawah ini ya, nomor kontainernya adalah BIC atau BIC U, kemudian 1234565 ya, yang terdapat di pintu kontainernya ya. Jadi di sini yang saya lingkari warna merah ya. BIC U 1234565. Ini adalah nomor seri kontainer atau nomor seri pemilik. Nah, nomor seri ini terdapat juga di bagian belakang kontainer, di dinding bagian belakang. Kemudian juga terdapat di bagian atapnya, sebelah sisi kanan dan kirinya. Kemudian juga terdapat di dinding kontainer, baik sebelah kanan maupun sebelah kirinya.
Nah, standar internasional untuk identifikasi peti kemas tersebut yang selanjutnya dikenal dengan container number atau nomor peti kemas, ya, atau nomor seri peti kemas. Nah, coba kita lihat secara lebih detail ya pada gambar 43. Di situ ada pintu kontainer ya. Jadi pintu kontainer itu terdapat kontainer number ya, TGHU 7599330 pada baris pertamanya, kemudian pada baris keduanya 45G1 ya. Nah, coba kita lihat masing-masingnya. TGH yang terdiri dari 3 huruf ya. TGH itu adalah owner code-nya, kode dari pemilik. Jadi pemiliknya di sini adalah kode dari teks atau textiner, kodenya TGH. Sedangkan U itu adalah product group code-nya. Jadi kode grup produk dari jenis kontainernya. Ya. U di situ berarti kontainer untuk freight, untuk pengangkutan muatan, kode U. Kemudian 3 ya, registration number terdiri dari 6 digit yaitu 759933. Kemudian yang keempat, check digit terdiri dari 1 digit 0. Jadi kontainer number di sini adalah TGHU 7599330. Cek digit di belakang di sini ya. 0 di sini bisa saja nanti 1 ya, 7599331 atau nanti selanjutnya 7599332. Kemudian yang 5, ukuran dan tipe dari kode kontainernya. Kode, ukuran, dan tipe kontainernya. Ya. Terdiri dari 4 digit dan juga dikombinasi dengan huruf. Ya. Jadi di sini 45G1. 45 itu artinya kontainer 45 feet, sedangkan G1 adalah kode untuk kontainer jenis kontainer dry. Ya. Kemudian kalau bedanya dengan product group code adalah kode dari pengklasifikasian penggunaan grup kontainernya. Ya. Jadi letter U di situ adalah untuk freight container, kontainer yang digunakan untuk mengangkut muatan. Kemudian di situ juga pada dinding kontainer terdapat operasional karakteristik ya. Berat kontainer keseluruhan, maximum weight ya. Ada berat kontainer kosongnya, container weight, berat kontainer kosongnya 3.870 kg ya. Kemudian daya angkutnya 26.610 kg, sehingga kontainer tersebut berat keseluruhannya setelah ada muatan di dalamnya bisa sampai maksimum 30.480 kg. Kemudian kubikasinya adalah 2.700 cubic feet. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengidentifikasi kontainer dengan kontainer number. Yang selanjutnya, keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam pengiriman barang. Adapun pengamanan peti kemas adalah dengan penggunaan segel peti kemas atau juga yang biasa disebut container seal atau security seal. Beberapa fungsi dari container seal antara lain adalah yang pertama adalah memastikan bahwa peti kemas tidak dibuka atau dibongkar muatannya oleh pihak yang tidak semestinya selama dalam pengangkutan, yaitu mulai dari segel terpasang di tempat asalnya sampai ke tempat tujuan si penerima barang.
Kemudian yang kedua adalah menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan, seperti pencurian, sabotase, perusakan barang dalam peti kemas. Kemudian yang ketiga, menghindari bongkar muat barang yang terlarang untuk masuk dan ikut terkirim secara ilegal. Jadi kalau kontainer tersebut tidak memiliki pengaman atau segel, bisa saja di tengah-tengah proses pengangkutan dimasuki atau diselundupkan barang-barang terlarang tertentu, ya, diikutkan ke dalam kontainer tersebut. Kemudian yang keempat, fungsinya juga bisa untuk melacak keberadaan atau posisi peti kemas dan juga untuk memudahkan identifikasi muatan oleh custom, ya, melalui perangkat teknologi yang dapat diaplikasikan pada segel peti kemas. Jadi kalau di segel peti kemasnya ditanam chip, ya, chip yang memiliki GPS atau RFID, keberadaan kontainer bisa dimonitor, ya, dari jarak jauh dan juga memudahkan identifikasi oleh customer. Nah, fungsi utama segel sebagai pengaman peti kemas harus memiliki ketahanan yang cukup kuat berdasarkan pada pemilihan bahan, bentuk, dan ukuran dari segelnya. Akan tetapi segel tetap harus mudah dalam pemakaiannya, serta dapat diterima pada pemeriksaan custom di seluruh dunia. Ya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka segel disertifikasi secara internasional dengan standar ISO 17712. Dan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut harus melalui 3 tahapan. Pertama, uji ketahanan, yaitu fungsi dan kekuatan fisik dari segel. Jadi tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua, uji indikasi, yaitu fungsi jika segel apabila rusak, atau apabila sengaja dirusak, maka akan meninggalkan semacam bukti, ya. Kemudian yang ketiga, audit produsen dari segel tersebut untuk memastikan bahwa tidak terdapat segel yang ganda atau diduplikasi. Ya. Kemudian ISO 17712 mengklasifikasikan 3 kekuatan segel. Ya. Walaupun segel itu tidak mudah rusak, tapi ISO mengklasifikasikan kekuatan segel dengan 3 klasifikasi. Yang pertama adalah indikatif, yang paling lemah. Jadi segel tersebut hanya mengindikasikan saja. Kalau dia rusak, maka mengindikasikan bahwa telah terjadi sesuatu pada peti kemasnya, mengindikasikan. Yang kedua, security, memiliki ketahanan menengah. Ya. Jadi tidak cukup mudah rusak. Selain mengindikasikan, juga dia bisa mengamankan secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Kemudian high security. Jadi selain mengindikasikan, security juga memiliki ketahanan dari kerusakan. Ya. Jadi ada 3 klasifikasi segel. Yang paling tinggi adalah yang high security. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis segel peti kemas untuk kita ketahui. Yang pertama, bullet atau bolt atau bottle seal atau segel botol. Segel ini terdiri dari bahan dan penutup segel yang dilengkapi dengan penomoran yang unik yang sama. Nah, sini apabila kita lihat ada bagian penutupnya, kemudian juga ada bagian badan dari sealnya. Sealnya tersebut berbentuk seperti botol sehingga disebut segel botol. Pemasangan segel ini
yaitu dengan memutus bagian badan dengan bagian penutupnya sehingga menjadi dua bagian terpisah. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang gagang pintu atau handle retainer pada waktu peti kemas sudah tertutup, dan kemudian menyatukan badan segel ya dengan penutupnya sehingga posisinya menjadi terkunci. Nah, membuka segel ini harus dengan menggunakan tang pemotong karena segel ini dirancang hanya sekali pakai, sehingga kalau segel ini rusak atau sengaja dirusak mengindikasikan bahwa telah terjadi sesuatu atas peti kemas dan juga muatan yang ada di dalam. Nah, yang kedua adalah cable seal atau segel kabel. Segel ini atau seal ini terbuat dari kabel baja yang kuat ya, dan di ujungnya terdapat terminal dengan nomor yang unik yang dilengkapi lubang tempat kabel ya. Tentunya lubang ini juga ada mekanisme pengunciannya. Nah, kita lihat seperti gambar 45 ya. Ada kabel bajanya, di ujungnya ada terminalnya yang dilengkapi dengan lubang untuk memasukkan kabel baja, sehingga nanti juga di lubang itu ada mekanisme pengunciannya. Dengan bentuk yang fleksibel, maka mengaplikasikannya juga sangat mudah ya untuk segel kabel ini. Yaitu hanya memasukkan ke dalam lubang door handle retainer tadi setelah peti kemas ditutup, kemudian memasukkan dan mengencangkannya ke lubang terminal dari segel. Membuka segel ini juga dengan cara dipotong atau dirusak karena hanya untuk sekali pakai. Nah, kemudian selanjutnya adalah flat metal strap seal atau segel logam. Hampir mirip dengan segel kabel, tapi segel ini terbuat dari logam baja pipih yang dibentuk seperti tali ya. Kemudian diberikan penomoran timbul yang ada nomornya. Kemudian di ujungnya terdapat terminal juga dengan lubang untuk mekanisme penguncian. Pemasangan segel ini sangat mudah, yang mirip dengan segel kabel, serta untuk membukanya juga dengan cara dipotong karena hanya untuk sekali pakai. Yang selanjutnya adalah plastik seal ya. Plastik seal ini sama seperti segel dari logam ya. Hanya memang kekuatannya tidak begitu baik ya. Jadi bentuknya hanya seperti ini, terbuat dari logam. Terdapat semacam tali plastik, kemudian ada terminalnya dengan lubang yang dilengkapi mekanisme penguncian. Juga pada terminal tersebut terdapat nomor yang unik, ya, yaitu nomor segel. Kekuatan segel ini tidak begitu baik sehingga tidak disarankan untuk pengangkutan barang jarak jauh. Jadi kemungkinan bisa saja rusak pada waktu proses pengangkutan. Pemasangan segel ini juga mudah, mirip dengan segel kabel dan segel logam ya. Kemudian membukanya juga dengan cara memotong karena segel ini hanya dirancang untuk sekali pakai. Nah, kemudian selanjutnya adalah padlock seal atau segel gembok. Nah, terkait dengan namanya ya, segel ini berbentuk gembok ya. Bentuk yang manual, hanya dilengkapi dengan kunci dan nomor seperti gambar 48 ya. Jadi ada kuncinya. Tapi yang elektronik ya, yang elektronik disebut juga dengan e-seal atau electronic seal. Jadi gembok yang sudah memiliki atau diaplikasikan ke dalamnya GPS ya, juga dengan RFID ya. Kemudian juga diberi mekanisme untuk membuka dan menutupnya dengan password ya. Jadi dia selain berfungsi sebagai gembok juga berfungsi sebagai segel ya, yang juga bisa dikoneksikan dengan perangkat Android.
Jadi segel ini cukup canggih ya. Segel ini apabila kita lihat ya pada gambar 50 tidak berbentuk gembok ya, tapi dia tetap terhubung dengan locking bar ya, dengan locking bar kanan dan kiri, sehingga bisa mencegah pintu kontainer tersebut apabila dibuka ya, maka tentunya segel ini apabila pintunya dipaksa dibuka pada gambar 50, tentunya segel gembok ini akan rusak ya, dan dia dapat mencegah kontainer tersebut bisa dibuka ya, karena dia terhubung dengan locking bar bagian kanan dan kiri. Nah, segel jenis ini memiliki tingkat pengamanan yang tinggi, kemudahan dalam pelacakan posisi peti kemas, dan dapat dipakai berulang kali. Akan tetapi memang harga perangkatnya cukup mahal, terutama yang elektronik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas status kepemilikan muatan dan peti kemas. Status kepemilikan muatan di dalam pengiriman barang ya, menggunakan peti kemas dapat dibedakan. Pertama, FCL atau Full Container Load, di mana muatan di dalam peti kemas hanya dimiliki oleh satu pemilik barang saja. Ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar 51, untuk status kepemilikan muatan FCL, ya, jadi barang di dalamnya itu hanya milik satu pemilik atau satu shipper, satu pengirim barang, atau satu pemilik barang, atau satu consignee. Ya. Nah, pengirim barang bertanggung jawab untuk staffing, sedangkan si penerima bertanggung jawab untuk stripping. Staffing itu adalah pemuatan barang ke dalam peti kemas, stripping adalah pembongkaran barang dari dalam peti kemas. Kemudian yang kedua, statusnya adalah LCL, bisa statusnya LCL atau less than container load. Nah, untuk LCL, muatan di dalam peti kemas hanya dimiliki oleh beberapa pemilik barang. Jadi muatan di dalam peti kemas dimiliki oleh beberapa pemilik barang. Ya. Kalau tadi barang yang kita punya itu berwarna kuning, ya, selain barang kita yang berwarna kuning di sini, terdapat juga barang-barang lain yang berwarna hijau, ya, kemudian berwarna biru muda, kemudian berwarna abu-abu, milik pemilik lain atau milik consignee lain. Nah, untuk status LCL, pihak kargo konsolidator ya, yang bertanggung jawab untuk staffing dan stripping. Jadi kargo konsolidatornya yang akan men-staffing barang dalam peti kemas, kemudian juga dia men-stripping barang dalam peti kemas, yang kemudian baru nanti bisa diambil oleh masing-masing pemiliknya. Nah, kalau tadi kita membahas status kepemilikan muatan dalam peti kemas, nah di sini kita akan membahas status kepemilikan atas peti kemasnya yang digunakan untuk pengiriman barang atau digunakan dalam pengiriman barang. Yang pertama adalah carrier on container atau COC, carrier on container, yaitu peti kemas yang dimiliki oleh carrier atau oleh pengangkut atau oleh shipping line, yang dalam hal ini adalah shipping company ya. Jadi gambarnya 52, gambar 52 tersebut ada kontainer milik pelayaran Maersk ya, sehingga sering kita lihat ada kontainer yang ada logonya Maersk ya, itu merupakan peti kemas COC, atau peti kemas yang ada logonya One High, jadi milik perusahaan pelayaran One High ya, itu merupakan peti kemas COC. Kemudian yang kedua, status kepemilikan peti kemas juga ada yang shipper own container. Jadi peti kemas yang dimiliki sendiri oleh shipper ya, atau si pengirim barang atau si pemilik barang. Ya.
Umumnya shipper tidak memiliki peti kemas, tetapi melakukan sewa untuk jangka waktu tertentu atau dapat membelinya dari perusahaan kontainer leasing. Ya. Jadi pada gambar 53 itu kita lihat ada kontainer, ada logonya Triton, ya. Kemudian juga ada kontainer, ada logonya Seiko, itu merupakan kontainer-kontainer atau peti kemas leasing, peti kemas milik perusahaan leasing, perusahaan kontainer leasing. Nah, dari kontainer leasing inilah pihak shipper nanti bisa menyewa, ya, bisa menyewa untuk menggunakan peti kemas tersebut, atau juga kalau dia ingin menggunakan selamanya atau ingin memiliki kontainer tersebut, bisa saja kontainer tersebut dibeli ya dari si perusahaan kontainer leasing, sehingga dia statusnya adalah shipper owned container. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas prinsip penataan barang ke peti kemas. Ya, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan barang ke peti kemas. Yang pertama adalah stuffing atau penataan barang ke dalam peti kemas harus rapat dan padat atau tight stowage agar barang-barang di dalam peti kemas tidak mudah bergerak atau bergeser. Pada gambar 54 kita melihat proses stuffing. Di situ kita lihat kotak-kotak tersebut ya belum penuh terisi peti kemasnya, tapi ditempatkan secara padat dan rapat sehingga tidak mudah bergeser. Kemudian yang kedua, distribusi beratnya, ya, distribusi berat dari barang yang ada di dalam kontainer harus merata dan seimbang antara bagian depan, bagian belakang, bagian atas dan bagian bawah, yaitu untuk keamanan barang tersebut ya, dan juga untuk keamanan alat bongkar muat pada waktu bongkar muat peti kemas. Kalau distribusi beratnya tidak merata, bisa saja miring sebelah ya, yang bisa menyebabkan barang di dalamnya rusak karena dia miring ke kanan atau miring ke kiri atau miring ke depan atau miring ke belakang ya. Sehingga barangnya bisa saja rusak ya di dalamnya, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan pada alat bongkar muatnya. Kemudian yang selanjutnya, barang-barang harus dikencangkan ya. Jadi barang-barang di dalam peti kemas harus dikencangkan dengan cara yang pertama ditopang atau support dengan menggunakan, bisa saja menggunakan balok-balok kayu, batang kayu untuk menahan muatan, menekan ke dinding peti kemas atau muatan lainnya. Sehingga muatan ini juga kalau dia muatan berat atau muatan yang tajam, dia tidak merusak muatan yang lainnya maupun juga tidak merusak dinding-dinding peti kemas. Sehingga dia harus ditopang atau disupport ya, menggunakan balok-balok kayu. Kemudian juga perlu diikat ya, dengan menggunakan tali kawat atau jala-jala ya. Pada gambar 56 itu selain ditopang dengan balok kayu juga diikat, dilasing. Kemudian pada gambar 57 juga menggunakan palet ya. Menggunakan palet, kemudian setelah penuh kemudian dilakukan lasing terakhir. Kemudian bisa diganjal atau damage menggunakan kayu atau bahan sintetis atau busa-busa yang bisa menggelembung ya, bahan-bahan yang bisa menggelembung. Dan damage di sini juga bersifat juga tidak merusak dari kargonya ya. Nomor 58 bisa kita lihat kotak-kotak karton ya, tidak bisa di stuffing secara tight stowage ya, tapi kemudian diberikan ganjal pada bagian tengahnya ya, kemudian pada bagian atasnya dengan bahan yang bisa menggelembung ya. Terakhir, pada waktu pelaksanaan pemuatan ke dalam peti kemas juga harus memperhatikan. Jadi untuk menghindari menempatkan muatan basah dengan muatan kering secara bersamaan. Jadi ada kemungkinan bisa saling merusak ya. Kemudian hindari untuk menempatkan muatan berat di atas muatan ringan.
muatan ringan di bawahnya, muatan berat di atasnya, tentunya muatan ringan ini akan rusak. Kemudian hindari untuk mencampur di dalam satu lokasi antara muatan yang berbau dengan muatan yang bersih, karena muatan berbau ini akan mengganggu atau mencemari atau mengkontaminasi muatan yang bersih. Hindari untuk menempatkan muatan yang dapat rusak karena panas di ruang muat yang bersebelahan langsung dengan kamar mesin atau area-area yang menimbulkan panas, karena kamar mesin ini nanti menimbulkan panas, sehingga kalau muatan-muatan tersebut dimuati, ya, ditempatkan di dekat kamar mesin, bisa saja kalau peti kemasnya tidak peti kemas yang berinsulasi dengan baik, muatan tersebut akan rusak. Kemudian penyusutan muatan diupayakan sama tinggi, sama rata, sehingga tidak menyulitkan bila dilasing. Kemudian jauhkan muatan yang mengandung bahan kimia dengan muatan pangan, ya, karena bahan kimia ini nanti bisa mencemari, mengkontaminasi bahan pangan, sehingga bisa bahan pangan tersebut bisa menjadi beracun apabila dikonsumsi. Kemudian menempatkan muatan barang beracun dan berbahaya sesuai dengan aturan dan petunjuk, ya. Jadi barang beracun berbahaya atau B3 ada aturan dan petunjuk untuk penguatannya. Demikianlah pembahasan kita untuk kontainerisasi. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan di chapter. Itulah tadi pokok bahasan chapter yang ke-6 tentang kontainerisasi. Jangan kemana-mana, tetap di channel Portal. Ikuti chapter-chapter yang selanjutnya untuk bahan kuliah forwarding ini. Sampai ketemu di chapter berikutnya. Salam rekan Portal.